with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. 2000 kg batu asal. Itu jumlah yang sangat besar, Sui Ying mengeluh. Dewa Iblis Wu Yunhuo melanjutkan, kamu seharusnya sudah mengerti bahwa jika aku ingin mengirim beberapa harta dari Dark Abyss kami ke dunia Xia klan kamu, itu akan sangat sulit. Karenanya, mengirimkan 2000 kg batu asal sebagai hadiah sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Aku tahu, biasanya, seseorang harus mengirimkannya melalui Shrine of Time and Space. Sui Ying tertawa. Dunia dewa dan gelap abis terlalu jauh dari dunia material. Turun ke dunia ini sulit. Seperti bagaimana iblis-iblis menyerbu dunia ini sebelumnya, hanya karena nasib baik bahwa jalan antara dunia mereka terbentuk. Adapun dewa atau dewa iblis yang ingin mengirim sumber daya ke dunia material, kegagalan dalam pengiriman akan menyebabkan mereka membayar harga yang jauh lebih besar daripada yang berhasil mengirimnya. Dewa tidak bisa turun ke dunia ini atau membawa harta dengan proyeksi dunia mereka. Hasil dari mereka harus mengunjungi kuil waktu dan ruang. Ini adalah tempat legendaris yang mengangkut harta kembali ke dunia klan Xia dengan bantuan anggota kuil yang mengunjungi dunia lain yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, biaya yang sangat besar akan dikeluarkan dalam transaksi ini. Benar, aku harus mengirimkannya melalui Shrine of Space and Time, kata Wu Yunhuo. Jadi, kamu seharusnya bisa memahami ketulusanku dari harga yang dibayar untuk mengirim hadiah 2000 kg batu asal. Aku benar-benar bingung. Sui Ying memegang gelas anggurnya sambil melanjutkan, mesbah ini sudah dihancurkan sejauh ini olehku. Utusan yang dipersiapkan dengan susah payah juga mati. Adapun ketua pemimpin dan sesepuh altar yang tersisa, kamu benar-benar bersedia mengirim 2000 kg batu asal hanya untuk menyelamatkan hidup mereka. Apakah itu layak? Pemimpin berjubah perak, yang berdiri di samping sambil membawa termos anggur, dengan sembunyi-sembunyi melirik Sui Ying. Tidak, mereka pasti tidak sepadan, Wu Yunhuo menjelaskan. Tapi jaringan yang aku bentuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah tanah Tranquil Sun Province pasti sepadan dengan harganya. Saat altar ini benar-benar hancur, Dragon Mountain Manor Xia klan kamu pasti akan menyelidiki altar utama ini dan karenanya menemukan semua altar lainnya, mencabut jaringan bawah tanah ini sepenuhnya. Jika orang-orang ini mati, maka mereka mati. Tidak masalah asalkan jaringan bawah tanah tetap utuh, jawab Wu Yunhuo. Mereka adalah kontribusi utama yang sebenarnya untuk kepercayaan pada agama aku. Apakah gitu? Sui Ying berseru, alasanmu benar-benar indah, sehingga aku hampir tidak bisa menemukan kekurangan di dalamnya. Ekspresi Wu Yunhuo sedikit berubah sebelum dia berkata sambil menyeringai, kamu seharusnya sudah tahu bahwa apa yang aku katakan adalah fakta. Memiliki kepercayaan pada agama aku adalah yang paling penting. Mengapa, menurut kamu 2000 kg batu asal terlalu kecil? Bagaimana kalau aku mengirim 3000 kg batu asal sebagai hadiah kalau gitu? Jika kamu berada di Dark Abyss, mengirimkan kamu 100.000 kg batu asal tidak akan menjadi masalah. Namun kamu berada di dunia material. Jika aku ingin mengirim harta apapun, itu terlalu sulit. Lagi pula, aku hanyalah dewa iblis biasa, salah satu dari sekian banyak di luar sana, jadi apakah ada kebutuhan untuk membuat hidupku lebih sulit? Mencoba untuk mendapatkan beberapa poin kasihan. Sui Ying tertawa, dewa iblis, kamu benar-benar licik. Apakah kamu setuju dengan negosiasi ini? Wu Yunhuo mulai merasa gugup dalam hatinya. Aku minta maaf, aku tidak setuju. Sui Ying menggelengkan kepalanya. Mata kuning Wu Yunhuo dipenuhi amarah. Dia benar-benar marah sekarang. Sialan manusia yang transenden ini. Dengan kekuatannya, dia bisa sepenuhnya dan mudah menginjak bak kecil ini. Namun saat ini, tubuh dewa sejatinya berada di Dark Abyss. Proyeksi dunia ini tentangnya sedang ditekan oleh kehendak dunia Xia klan hingga batas kekuatan fana, mencegahnya dari mengancam transenden di depan matanya. Mengapa kamu tidak setuju? Tanya Wu Yunhuo dengan cemas. Karena ketua pemimpin altar kamu. Sui Ying tersenyum. Aku harus berterima kasih padanya.
Dia, Wu Yunhuo berbalik ke arah pemimpin berjubah perak di sisinya. Pemimpin berjubah perak juga tercengang. Iya nih. Sui Ying mengangguk. Yang terhormat, Tuan Iblis-Iblis, hanya karena kedatangan kamu, aku tahu ini adalah altar Dewa Iblis. Menurut pengetahuan aku setelah membaca banyak buku, aku tahu bahwa dalam keadaan biasa, ketika seorang siaklan transenden menyerang altar Dewa Iblis, mereka yang melindungi altar akan melarikan diri ke empat arah yang berbeda alih-alih membelanya. Adapun ketua altar Leader ini, bukannya melarikan diri, dia benar-benar menetapkan perintah untuk membunuhku dengan cara apapun. Seru Sui Ying. Itu sangat membingungkan kalau gitu. Aku seorang transenden dari klan Xia dan dapat meminta demigos dari klan Xia untuk datang dan membantu aku. Kemungkinan membunuhku sangat rendah, namun dia masih ingin bertarung sampai mati. Tuan Iblis Tuhan, katakan, apakah ini membingungkan atau tidak? Sui Ying memandang ke arah Wu Yunhuo. Lebih jauh lagi, kamu bahkan turun di saat kritis. Dari semua altar kamu di 19 provinsi, pemusnahan altar tunggal adalah sesuatu yang pasti bisa kamu lepaskan. Menurut apa yang aku tahu, bahkan jika altar utama sedang diserang, ada sangat sedikit kasus di mana dewa akan mengirim proyeksi dunia mereka. Sui Ying tertawa nakal. Tapi tentu saja, ini bukan alasan utama. Yang paling penting dari semuanya, adalah bahwa kamu adalah Dewa Iblis. Namun kamu ingin melakukan tawar-menawar dengan aku, transenden dari klan Xia. Sui Ying mendengus. Bermimpilah. Dalam sejarah klan Xia, tidak ada satu transenden pun yang akan melirik Dewa Iblis ini. Jadi bagaimana jika mereka kuat? Kata-kata mereka hanya gertakan saja. Mereka tidak akan pernah bisa mengirim tubuh dewa sejati mereka ke dunia material, dan mayoritas transenden dari klan Xia tidak akan memiliki harapan untuk menjadi dewa dan memasuki dunia dewa. Bahkan jika mereka melakukannya, dunia dewa terlalu luas. Gitu luas sehingga Dewa Iblis sendiri hanya tuan di sudut kecil dunia. Peluang bertemu mereka sekecil melihat pai jatuh dari langit. Adapun Dewa Iblis, dalam keadaan biasa, transenden manusia akan memasuki dunia dewa setelah terobosan mereka. Jadi, mereka tidak perlu mengindahkan para Dewa Iblis ini dari abis kegelapan. Manusia, Wu Yunhuo berusaha menekan amarahnya. Aku menyarankan kamu untuk tidak membuat musuh dari dewa. Yang terhormat, Tuan Iblis-Iblis ini adalah dunia Xia klan kami. Berhentilah bersikap sangat mewah, oke? Sui Ying tersenyum. Mata Wu Yunhuo menyala dengan amarah. 5.000 kilogram batu asal. Aku bersedia membayar harga tertinggi. Kamu bahagia, aku senang, bukankah gitu? Sama sekali tidak. Sui Ying menggelengkan kepalanya. Hong! Wu Yunhuo tiba-tiba berdiri, tubuhnya terbakar. Sebuah ketakutan mungkin menyelimuti sekelilingnya, seolah-olah dunia akan terbakar dan dihancurkan di bawah amarahnya. Mata kuningnya penuh niat membunuh saat dia melihat ke arah Sui Ying. Karena aku tidak bisa benar-benar turun ke dunia ini, kamu bersedia membuatku marah, dan kamu akan membayar untuk itu. Manusia, aku sudah memberi kamu banyak rasa hormat. Apa kamu mencoba menakutiku dengan mengancamku? Ki Transcendent Ki yang berapi-api dari Sui Ying tiba-tiba muncul dari tubuhnya ke segala arah. Meja di depannya meledak. Wu Yunhuo langsung terbentur oleh Ki Transcendent. Tubuhnya menjadi buram. Dengan sangat cepat, kekuatan dari Dark Abyss yang jauh mentransmisikan energi ke tubuhnya, memungkinkannya mengembun lagi. Kamu, Dewa Iblis belaka, berani mengancamku, Transcendent klan Xia. Sui Ying mencibir. Wu Yunhuo sangat marah. Dalam Dark Abyss, dia adalah seorang penguasa sejati, yang bertanggung jawab atas tanah yang luas dengan miliaran nyawa yang melayaninya. Namun hari ini, Transcendent klan Xia ini tidak menghormatinya. Dia saat ini tidak memiliki cara untuk menyelesaikan ini. Dia sangat ingin negosiasi ini berhasil karena lokasi ini adalah tempat yang ingin dia hilangkan. Harga kehilangan itu terlalu besar, terlalu besar. Jika bukan karena kekhawatirannya tentang memperingatkan kecurigaan Sui Ying, ia lebih suka mengirim hingga 100.000 kilogram batu asal untuk meyakinkannya meninggalkan tempat ini. Dengan hanya 5.000 kilogram batu asal, Sui Ying sudah merasa curiga. Jika dia menyatakan harga 100.000 kilogram batu asal, Sui Ying pasti bisa menebak betapa uniknya lokasi ini. Dan dia pasti akan lebih tidak mau lagi menerima lamarannya.
Kamu benar-benar tidak akan menyetujui proposal aku. Wu Yunhuo berdiri di sana, suaranya benar-benar tenang. Sui Ying juga mengerti bahwa Dewa Iblis ini tidak mau melanjutkan diskusi lagi. Dia saat ini sedang meletakkan catatan diplomatik terakhirnya. Jika Sui Ying menolak, maka dia pasti akan menyinggung Dewa Iblis ini. Tapi menyinggung perasaannya. Untuk transenden dari klan Xia takut akan Dewa Iblis adalah lelucon yang sebenarnya. Aku tidak setuju. Sui Ying berdiri. Bagus, sangat bagus. Wu Yunhuo dengan dingin menatap Sui Ying. Manusia, ingat, kamu pasti akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini. Pada waktu bersamaan, di dalam kastil batin, selain pemimpin berjubah perak, sekelompok tetua dan Nan Mengxin, ada juga pelayan lainnya di dalam. Salah satu pelayan sangat gemuk. Penampilannya seperti orang jujur, dengan dua janggut mengalir dari dagunya. Dia tampak sangat biasa, namun, pada saat itu, transmisi suara memasuki telinganya. Negosiasi telah gagal. Manusia terkutuk ini, Dong Bo Sui Ying, tidak mau berkompromi. Aku tidak mau kehilangan tempat ini. Terserah kamu untuk membunuh Dong Bo Sui Ying. Tuan Dewa Iblis, aku hanya menelan 10.000 jiwa manusia yang kamu berikan, namun kamu bersedia membuat aku mengambil risiko yang sangat besar. Jawab pelayan itu secara mental. Kamu ingin melanggar perjanjian kami. Dewa Iblis Wu Yunhuo marah. Bahkan iblis kecil-kecil dan lemah berani menawar dengannya. Dalam Dark Abyss, ada gitu banyak iblis yang melayani dia, dan hanya dengan satu kata, tidak ada yang berani melawannya karena itu berarti kematian instan. Di antara orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya, dia terlalu malas untuk bahkan melirik iblis tingkat ini. Tapi itu karena ini adalah dunia klan Xia. Menjadi dewa iblis, kekuatan yang bisa dia gunakan di dunia klan Xia terlalu sedikit. Sebagai hasilnya, dia hanya bisa membuat perjanjian dengan iblis kecil yang lemah ini. Tuan Dewa Iblis, tentu saja aku tidak berani melanggar perjanjian kami. Namun, perjanjian itu dengan jelas menyatakan bahwa aku tidak perlu ikut serta dalam kegiatan apapun yang akan menuntun aku pada kematian aku, jawab pelayan itu. Dabisi, Dong Bo Sui Ying hanya menjadi transenden 20 tahun yang lalu. Hari ini, dia hanya pada tahap awal dari dunia Sein dan belum berkultivasi untuk waktu yang lama. Dengan kekuatan tempurmu, aku yakin kamu bisa membunuhnya hanya dalam satu gerakan. Dalam satu napas waktu, kamu dapat melakukan lebih dari 100 gerakan. Transcendensia klan akan segera melaporkan rantai saat mereka menemukan jejak iblis, tapi waktu bagi setiap demigod untuk tiba biasanya membutuhkan waktu. Lagi pula, metode tercepat untuk melakukan perjalanan adalah dengan berteleportasi, tapi jarak yang ditempuh seseorang sangat pendek. Akibatnya, mereka perlu berteleportasi beberapa kali, membuat perjalanannya cukup panjang. Selain itu, ini tidak cocok untuk lari jarak jauh. Semua bersama-sama, merobek ruang dan menembusnya akan membutuhkan setidaknya satu waktu. Dalam waktu yang singkat ini, itu akan menjadi periode paling berbahaya untuk transenden klan Xia. Jika keberuntungannya baik, transenden akan menemukan iblis tanpa sepengetahuannya. Secara alami, itu adalah metode termudah dan paling kasual. Dia hanya perlu melaporkannya, dan demigod dari klan Xia akan bergegas ke tempat kejadian dan menyingkirkan iblis. Tapi jika iblis itu sendiri menemukan transenden dari klan Xia dan melawannya, maka itu akan benar-benar berbahaya. Solusi terbaik adalah transendensia klan untuk membunuh iblis itu, tapi jika itu tidak mungkin, maka ia harus bertahan hidup untuk waktu yang singkat. Dalam sejarah, banyak transenden klan Xia binasa di bawah pembalasan iblis. Setelah membunuhnya, para demigods dari Xia klan akan tiba. Bagaimana aku bisa melarikan diri? Tanya Dabisi. Aku akan membawamu pergi dengan teleportasi. Meskipun kekuatan tempur aku sedang ditekan, aku masih bisa menggunakan hukum yang mendalam. Transenden klan Xia tidak pernah bisa dibandingkan dengan aku dalam hal pemahaman hukum yang mendalam. Aku dapat dengan mudah membawa kamu pergi. Setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk bernafas. Aku akan berjuang setengah waktu yang diambil untuk bernafas sekali. Jika aku dikalahkan, maka kamu pasti harus membawa aku pergi. Jawab hamba gemuk itu secara mental. Berurusan, setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk bernapas sekali, dan aku akan membawamu pergi jika kamu dikalahkan.
Dewa Iblis Wu Yunhuo memiliki harapan besar. Selama dia berhasil membunuh Sui Ying, dia akan segera melarikan diri dengan iblis ini. Saat setiap demigod manusia datang, mereka pasti akan mengejarnya melalui gelombang ruang yang bergelombang dan mengabaikan manusia lemah yang tertinggal. Selanjutnya, makhluk hidup Dragon Mountain Manor akan membutuhkan waktu untuk tiba, memberikan bawahan rahasia dari altar utama ini kesempatan untuk memindahkan harta itu. Jika dia bisa bernegosiasi, dia akan bernegosiasi. Tapi jika negosiasi gagal, maka dia akan membunuh. Harta karun itu harus dirahasiakan. Apakah kamu, Pak Dewa Iblis yang terhormat, menjadi gila karena amarah? Sui Ying memandang ke arah Dewa Iblis berkulit merah yang mengenakan jubah hitam di depannya, tidak menyadari bahwa ia sedang berdiskusi dengan iblis lain. Bagaimanapun, hukum yang mendalam yang digunakan oleh Dewa Iblis ini terlalu dalam. Dibandingkan dengan Dewa Iblis, Sui Ying saat ini hanya seorang bocah muda dan lembut yang baru saja menginjak rute transendensinya. Wu Yunhuo mendengus. Saat dengusan itu keluar dari mulutnya, Hua, seorang pelayan gemuk dan biasa dari kelompok pelayan ratusan meter jauhnya tiba-tiba meledak dengan cepat, dan dalam waktu singkat, dia menerobos koridor untuk tiba di depan Sui Ying. Tidak bagus. Ekspresi Sui Ying berubah. Pelayan yang gemuk dan tidak berdosa ini mulai membentuk sisik hitam di tubuhnya. Tingginya juga tumbuh hingga lebih dari 3 meter, dan dia memegang kapak besar di tangannya yang tebal dan berskala merah. Ketajaman kapak ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Siapapun yang melihatnya pasti akan gemetar ketakutan. Lapisan sisik merah halus muncul di wajahnya, dan matanya yang kuning kekuningan penuh dengan niat membunuh. Sui Ying segera mengirimkan pesan untuk memberitahu Istana Infernal melalui gelang komunikasinya, iblis ditemukan. Iblis. Demigod terdekat dengan Sui Ying pada saat ini tidak lain adalah Ksatria Angin Abadi Provinsi Sun yang tenang Qiu Chibai. Saat ini, ia berada di Eternal Wind Academy memberikan beberapa petunjuk kepada dua muridnya sendiri. Sui Ying menemukan iblis. Qiu Chibai dengan cepat berdiri. Menerima berita di gelang komunikasinya, dia juga mencatat posisi Sui Ying saat ini di peta. Dia bahkan tidak meninggalkan kata-kata kepada murid-muridnya karena setiap momen sangat penting, itu bisa menentukan hidup dan mati transenden klan Xia yang menemukan iblis. Sua. Ruang terkoyak di depan matanya saat Qiu Chibai masuk ke dalam kekosongan. Saat Sui Ying melaporkan ke Istana Infernal, tombak segera muncul di tangannya, senjata demigod Stellar Vireclute Spear. Dia, kaki iblis yang besar dan cacat menginjak lantai ubin batu, menyebabkannya runtuh. Semua ubin yang diinjaknya berubah menjadi bubuk, retakan mengular ke permukaan. Kapak pengawal besar di tangan kanannya mulai menari seolah-olah dunia akan hancur berantakan. Dalam sekejap mata, kapak itu tiba dengan potongan horizontal di depan Sui Ying. Terlalu cepat, terlalu ganas. Ujung kapak cowon bahkan lebih tinggi dari Sui Ying dan diselimuti oleh warna merah menyala, menyebabkan Sui Ying merasa seolah-olah itu adalah gunung berapi yang mudah menguap. Kekuatan ganas seperti itu, dan kekuatan yang tampaknya tidak bisa dihalangi. Siu. Saat Sui Ying mengeluarkan tombaknya, dia tidak ragu untuk menggunakan gerakan terkuat yang dia miliki. Penindikan ekstrim. Sila. Sosok Sui Ying melintas, menghilang di samping tombaknya. Tepat setelah itu, dia muncul ke kiri sekitar 3 meter dari tanah. Sepertinya dia telah berteleportasi, memungkinkan Sui Ying untuk menghindari gesekan horizontal dari cowon yang mengerikan ini. Selanjutnya, tombak Sui Ying sudah langsung menusuk ke arah tengkorak iblis ini. Terlalu cepat, terlalu tidak terduga. Lengan tebal iblis lainnya juga meraih kapak pengait, menebasnya setinggi 3 meter dan menghalangi ketajaman tombak Sui Ying. Hong! Dari satu bentrokan kekuatan tak terkendali ini, gelombang kejut mengerikan meledak. Gelombang kejut segera meledak di semua 8 arah, menyebabkan ubin batu di dekatnya dengan diameter 100 meter hancur. Pemimpin berjubah perak yang awalnya menuangkan anggur langsung terbunuh. Bahkan proyeksi dunia dari Dewa Iblis segera berpindah dari daerah yang terkena dampak. Tidak. Semua tetua itu, Silver Moon Kenny, para pelayan, dan Nan Mengxin. Di samping ubin batu dan lingkungan, mereka hancur menjadi bubuk. Selain mayat ahli legenda, setiap orang lainnya hancur berkeping-keping.
Bagaimana mungkin, bahkan dalam kematiannya, Nan Mengxin bertanya-tanya bagaimana kematian wakil presiden Yin dapat menyebabkan kesimpulan yang mengerikan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.